Halo, perkenalkan nama saya Fauzan Diana dengan NIM 22020205, Prodi Biologi Universitas Muhammadiyah Riau. Baiklah, saya akan menampilkan sedikit video materi tentang faktor lingkungan ekosistem hutan mangrove. Fakta mangrove yang mungkin kamu belum tahu. Yuk cari tahu di sentralnya fakta. Mangrove tumbuh di 124 negara, di antaranya Indonesia, Australia, Brazil, Nigeria, dan Meksiko. Indonesia sendiri menyumbang 23% area mangrove dunia atau sekitar 3,5 juta hektar. Dari semua itu, 38%-nya ada di Papua loh. Indonesia tercatat memiliki 202 jenis mangrove yang meliputi 89 jenis pohon, 5 jenis palma, 19 jenis pemanjat, 44 jenis herba tanah, 44 jenis epifit, dan 1 jenis paku. Di antara semua itu, ada 14 jenis mangrove yang langka, seperti Amia manisomeres dan Oberonia rhizoporeti. Mangrove merupakan penyelamat pantai. Mangrove patut dilestarikan karena perannya yang sangat penting. Mangrove mampu menyelamatkan pantai dari gelombang, angin, dan badai. Nah, setelah melihat sedikit video mengenai mangrove, langsung saja kita masuk ke apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem hutan mangrove. Faktor yang mempengaruhi ekosistem hutan mangrove dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada faktor internal, dan yang kedua ada faktor eksternal. Mari kita lihat. Faktor internal, yang pertama kemampuan genetika. Setiap spesies mangrove ini memiliki kemampuan genetik yang berbeda-beda dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Mangrove yang memiliki gen kuat membantu mangrove itu sendiri bertahan dari stresnya lingkungan. 2. Perkembangbiakan. Mangrove ini berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Keberhasilan dari regenerasi atau pertumbuhan anakan baru ini juga sangat penting untuk menjaga ekosistem mangrove. 3. Aktivitas mangrove. Aktivitasnya ini mencakup seperti proses fotosintesis, respirasi, dan penyerapan nutrisi oleh tanaman. Aktivitas yang optimal menandakan ekosistem sehat dan seimbang. Setelah mengetahui faktor internal yang mempengaruhi ekosistem hutan mangrove, selanjutnya kita bahas apa saja faktor eksternal dari hutan mangrove itu. Pertama, fisiografi pantai. Fisiografi pantai dapat mempengaruhi komposisi, distribusi spesies, dan lebar hutan mangrove. Pada pantai yang landai, komposisi ekosistem mangrove ini lebih beragam dibandingkan dengan pantai yang terjal. Dilihat dari gambar di samping, ada 4 zona dari zona hutan mangrove. Di setiap zona ini memiliki spesies yang berbeda. Nah, yang kedua yaitu pasang. Pasang adalah kenaikan permukaan udara laut yang terjadi secara periodik, mempengaruhi gaya gravitasi bulan dan matahari terhadap bumi. Pasang ini juga mempengaruhi perubahan salinitas, distribusi vertikal organisme, struktur dan kesuburan mangrove itu sendiri, komposisi spesies dan distribusi areal yang digenangi berbeda-beda, menurut dengan durasi pasang atau frekuensi penggenangan yang terjadi. Selanjutnya, gelombang dan arus. Ada kaitan dari gelombang dan arus ini. Pertama, gelombang dan arus dapat merubah struktur dan fungsi ekosistem mangrove yang berpengaruh langsung terhadap distribusi spesiesnya. Yang kedua, gelombang dan arus ini berpengaruh tidak langsung terhadap sedimentasi pantai dan pembentukan padatan-padatan pasir di muara sungai. Yang ketiga, berpengaruh pada daya tahan organisme akuatik melalui transportasi nutrien-nutrien penting dari mangrove ke laut. Selanjutnya, faktor salinitas. Salinitas optimum yang dibutuhkan mangrove itu untuk tumbuh berkisar antara 10-30 ppt. Lalu, salinitas ini secara langsung dapat mempengaruhi laju pertumbuhan dari zonasi mangrove. Hal ini juga terkait dengan frekuensi penggenangan. Lalu, akan meningkat jika terjadi pada siang hari cuaca panas dan dalam keadaan pasang. Lalu ada iklim. Iklim ini mempengaruhi perkembangan tumbuhan dan perubahan faktor fisik atau substrat dan air. Selain itu yang termasuk ke dalam iklim yakni ada curah hujan, angin, cahaya, dan suhu. Curah hujan ini juga mempengaruhi perkembangan tumbuhan mangrove, baik dari kondisi udara, suhu air, salinitas air, dan tanah. Dan curah hujan pada suatu lokasi mangrove juga mempengaruhi pertumbuhan mangrove itu sendiri. Lalu ada angin. Angin mempengaruhi terjadinya gelombang dan arus, yang merupakan agen polinasi dan diseminasi biji sehingga membantu terjadinya proses tumbuhan mangrove. Lalu ada cahaya, yang berpengaruh terhadap fotosintesis, respirasi, fisiologi, dan struktur fisik mangrove. Lalu ada suhu, yang juga berperan penting dalam proses fisiologis, fotosintesis, dan respirasi. Kemudian derajat keasaman. Nilai pH dari hutan mangrove ini berkisar 8-9. Nilai pH yang tinggi lebih mendukung organisme pengurai untuk menguraikan bahan-bahan organik yang jatuh di daerah mangrove. Yang bernilai pH tinggi secara nisbi mempunyai karbon organik yang kurang lebih sama dengan profil tanah yang dimilikinya. Lalu ada tanah, faktor tanah. Faktor tanah di hutan mangrove ini memiliki ciri yang selalu basah, mengandung garam, oksigen sedikit, lalu berbentuk butir-butir dan kaya akan bahan organik. Tanah mangrove ini juga umumnya kaya dengan bahan organik yang mempunyai nilai nitrogen yang tinggi, lalu kesuburannya juga bergantung pada aluvial yang terendam. Faktor eksternal berikutnya, yakni oksigen terlarut.
Oksigen ini berperan penting dalam dekomposisi serasa karena bakteri dan fungsinya yang bertindak sebagai dekomposer yang membutuhkan oksigen untuk kehidupannya. Oksigen ini juga berperan dalam proses respirasi dan fotosintesis. Oksigen terlarut berada dalam kondisi tertinggi pada siang hari dan kondisi terendah pada malam hari. Faktor yang terakhir ini zat hara. Hara merupakan faktor yang paling penting dalam memelihara ekosistem hutan mangrove. Hara dalam ekosistem hutan mangrove ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama hara anorganik dan yang kedua detritus organik yang merupakan bahan organik yang berasal dari bioorganik yang melalui beberapa tahapan proses mikrobial. Dengan sumber utamanya ada autochthonous dan alloctonious.